Band ini jarang sekali dikupas. Mungkin karena tampang mereka yang memang kurang marketable untuk dijadikan cover majalah. Yah, mungkin saja. Media kebanyakan mengupas sebuah band yang satu paket, style yang keren dan talent yang dahsyat. Dan kebanyakan yang sering dikupas oleh media saat itu, seperti Led Zeppelin, The Beatles, Deep Purple, Rolling Stone, dan lain sebagainya. Akibatnya Rush kurang mendapat tempat. Atau juga mereka kenal lagu Rush, tapi sama sekali tak tahu cerita soal bandnya. Mereka lebih tinggi dari sekedar musik rock yang gedebak-gedebuk. Oke, pada awalnya mereka cuman memainkan hard rock yang begitu-begitu saja. Bahkan lagu Walking Man, yang saat pertama kali diputar di radio WMMS Cleveland, malah dikiranya lagu Led Zeppelin. Rush adalah sebuah band rock progresif asal Kanada, dan juga salah satu band rock trio yang pernah ada di atas bumi ini. Digawangi oleh Alex Lifeson pada gitar, Geddy Lee pada vokal bass, dan Neil Peart pada drum. Anak metal menyebut mereka sebagai mbahnya band Dream Theater. Personilnya adalah anak baik-baik, bahkan kutu buku, di mana mereka hanya memainkan musik cerdas di jalur rock progresif. Grup musik ini berdiri pada tahun 1968 di Toronto, Kanada, dengan 3 anggota awal, yakni Alex Lifeson, Geddy Lee, dan John Rutsey. Namun nantinya Rutsey keluar dari Rush usai album pertama dan Neil Peart menggantikannya. Meski sempat berganti personil, tapi 3 rocker tersebutlah yang benar-benar menguak takdir sejarah musik rock. Awalnya Rush sulit mencari label rekaman yang mau mengontrak mereka, karena saat itu label di Kanada tak ada yang mau merekam musik rock yang dimainkan Rush. Mau tak mau mereka harus pergi ke Amerika. Karena kegigihan sang manajer Ray Daniels, akhirnya Rush mencuri perhatian seorang mixing engineer yang paham musik, Gary Brown, yang mendengarkan rekaman lagu Rush, yang setelah itu langsung menelpon Rush. Dan dari situlah jalan terbuka lebar. Debut album Rush akhirnya beredar, dirilis oleh label Mercury Records, label besar yang cukup bergengsi. Mereka adalah 3 orang yang memainkan musik, namun seolah-olah ada banyak personil yang memainkannya, hingga musiknya begitu hidup dan memukau. Musik Rush sendiri dipengaruhi oleh Cream, Led Zeppelin, Deep Purple, The Who, Pink Floyd, dan lain-lain. Hal yang patut kita apresiasi tinggi adalah musiknya yang penuh eksperimentasi, dengan mengkolaborasikan musik rock dengan new wave, reggae, pop rock, folk, dan lain-lain. Ciri yang sangat menonjol adalah eksplorasinya yang dahsyat pada efek synthesizer, dan diperkaya dengan gebukan drum Neil Peart yang menggunakan drum elektrik, triangles, dan woodblock. Dan juga kegemaran Alex Lifeson memainkan chord hingga tercipta lagu-lagu dahsyat seperti Tom Sawyer, Subdivision, Spirit of the Radio, Limelight, dan lain-lain. Rush juga terinfluence oleh band The Police, Ultravox, dan banyak lagi. Tak mesti condong pada musik seperti Yes, Pink Floyd, atau Genesis. Sepertinya tak ada istilah tak cocok buat Rush. Sepanjang itu asyik dimainkan, oke, gaskan saja. Tak ada jaminan kalau band hebat dan cerdas menjadikan rekamannya laku keras dan pemusiknya terkenal jadi idola. Band rock yang laku adalah yang tampang pemainnya keren. Lagunya tak terlalu ribet, di mana orang yang mendengarnya langsung menghentakkan kaki dan menggoyangkan kepala, dan cocok buat mengiringi orang teler. Tapi Rush membelakangi semua itu. Rush adalah band yang idealis. Mereka terlalu pede untuk memainkan musik yang tak populer saat itu. Mereka sering merusak momen sebuah pesta yang dihadiri oleh penonton yang mengharapkan sebuah band untuk memainkan musik yang bisa buat ngedance. Mereka jelas bukan band dance dan sama sekali tak bisa ngedance. Label tempat mereka bernaung juga sempat mengelus dada ketika mereka membuat album Chorus of Steel yang eksperimental dan jauh dari segi komersil, yang berimbas juga pada fans Rush yang sudah terbiasa mendengarkan album awal. Mereka pun berpaling dari Rush. Ya wajarlah, seleksi alam berlaku di segala sesuatu. Akhirnya, albumnya pun jeblok merosot di pasaran. Tapi Rush tak pernah kapok dengan kegagalan album Crash of Steel. Mereka tetap pede bikin musik yang tak ngetren dan tak komersil untuk jenis musik rock saat itu, di mana saat itu Led Zeppelin dan Deep Purple sedang berjaya. Dan album selanjutnya, 2112, yang tak kalah rumit telah menjadi pembuktian. Album ini ternyata laku keras dan berhak mendapatkan platinum. Dengan suara vokal Geddy Lee yang melengking tinggi, gebukan drum Neil Peart yang powerful, juga gaya Alex Lifeson yang sering menggunakan senar atas,
seperti irama bass yang dipetik dan selalu bergerak seperti pada Fly By Night. Menggabungkan open string dalam petikan yang menawan dengan gitar akustik Gibson B45 pada Closer to the Heart. Juga intro gitar dengan teknik hammer-on dan pull-off pada lagu Spirit of the Radio. Eksperimentasi teknik Alex Lifeson juga sungguh memukau, membuatnya patut dijuluki dewa gitar. Seperti eksperimentasi pada open string atau chord reggae dan funk dalam lagu Red Sector A. Juga kegemarannya memainkan chord, bermain dengan banyak chorus dan delay, menjadikan Rush mempunyai sound yang khas. Oh iya, bagi kalian yang pernah menonton video konser Rush, mungkin muncul pertanyaan, mengapa band Rush sering menyertakan mesin cuci? Biasanya ada di sebelah kiri set drum dalam penampilan panggungnya. Bukan cuma mesin cuci, pernah juga vending machine di R30 Tour, terus pakai mesin waktu di Time Machine Clockwork Angels Tour. Sebenarnya itu cuma gimmick saja untuk mengisi space kosong di panggung. Soalnya Geddy Lee tidak memakai ampli bass alias direct. Jadi daripada kosong, akhirnya diisi pakai mesin cuci yang jadi inspirasi, clean sound. Pertama kali mereka pakai mesin cuci di Vapor Trail Tour tahun 2002 untuk menunjukkan kalau mereka juga suka bercanda. Di tour terakhir R40 juga mereka masih memakainya. Tak seperti para rockstar pada umumnya, falsafah seks, drug, and rock and roll tak berlaku buat Rush. Makanya band ini payah dalam soal pesta usai konser. Ini sering terjadi saat awal mereka berkarir sebagai band pembuka. Waktu itu Rush jadi band pembuka Kiss, band yang sangat populer dan glamor saat itu. Setelah konser, biasanya personel Kiss membawa cewek-cewek grupis ke kamar hotel pesta pora sampai pagi. Tapi para personel Rush memilih masuk ke kamar, relax nonton TV atau baca buku. Kalau ada yang penasaran dengan musiknya Rush, mungkin bisa dimulai dengan album Moving Picture. Album yang komersial dengan lagu macam Tom Sawyer, Red Barchetta, Limelight, tapi tetap ada nomor-nomor rumit macam YYZ. Album ini lumayan mendongkrak kembali kejayaan Rush saat awal berkarir dan berhasil menggait fans-fans baru. Trio ini mencetak sejumlah hits, seperti The Spirit of Radio dan Tom Sawyer. Majalah Rolling Stone bahkan menyebut Neil Peart sebagai penemu drum rock terbesar keempat dalam sejarah. Peart dianggap sebagai kerja otak dan otot yang luar biasa dalam penampilannya. Dikutip dari Washington Post, di antara album-album yang paling signifikan dalam grup band Rush adalah Moving Picture, yang mencapai nomor 3 di tangga album Billboard dan telah terjual hampir 5 juta kopi sejak dirilis pada tahun 1981. Namun sayang, kabar duka muncul dari kalangan pecinta musik rock dunia. Neil Peart, drummer grup band Rush yang dikenal dinamis dan berpengaruh di industri musik rock progresif dunia, dikabarkan meninggal dunia pada Selasa, 7 Januari tahun 2020 lalu. Sebab kematian Neil Peart adalah glioblastoma, suatu bentuk dari penyakit kanker otak. Kabar ini disampaikan lewat akun Twitter official Rush. Selama lebih dari 45 tahun, Peart mempertahankan detak jantung Rush. Dalam musik Tom Sawyer dan lagu Rush lainnya, Peart dianggap sebagai model penemuan rock yang serangannya menabrak kehalusan. Dalam konsernya, Peart bahkan membangun komposisi perkusi yang terstruktur secara dramatis. Ia menggunakan setiap bagian dari drum yang luas dan bermain hingga audiens mencapai keadaan ekstasi yang terdekat. Musik Rush dan tabuhan drum Peart mampu membuat kecanduan. Dia berpengaruh di era rock dengan gerakan stabil dan letusan polyrhythmic selama 4 dekade bersama grupnya. Peart meninggal di usia 67 tahun di Santa Monica, California. Bersamaan dengan lagu-lagu yang ia tulis, juga ketukan dan pukulan drumnya yang akan terus terngiang di benak para penggemarnya. Di lain kisah, sang gitaris band pionir progressive rock ini, Alex Lifeson, mengaku hingga kini masih kesulitan untuk kembali bermain musik. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, dia tidak hanya membahas tentang permainan gitarnya, tetapi dia juga mengungkapkan bahwa saat ini dia menjadi sedikit kehilangan motivasi untuk menciptakan lagu baru. Para penggemar Rush pun bertanya-tanya, apakah anggota yang masih hidup akan lanjut tanpa Neil Peart? Tetapi kalaupun iya, sepertinya itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Rush pun sempat merayakan peringatan 40 tahun album epic non klasiknya Permanent Waves dengan bereissue albumnya dalam format fisik edisi Super Deluxe yang dikemas dengan materi bonus. Seharusnya digelar juga konser spesial tribute to Neil Peart di kampung halamannya, tetapi dimundurkan karena pandemi virus corona.
Sejak wafatnya drummer yang menjadi panutan drummer di seluruh dunia ini, telah dikenang oleh banyak musisi, mulai dari Dave Grohl, Denny Curry dari Tool, Mike Portnoy hingga Toronto Blue Jays. Rush bubar pada tahun 2015, tetapi tidak pernah memberitahu siapapun alias tak ada pengumuman secara resmi sampai 3 tahun kemudian. Hanya sedikit trio musik rock yang mengguncang dunia, dan Rush telah membuktikannya.